teman-teman pendengar podcast dimanapun, siapapun, kapanpun, bagaimanapun. Atas alasan apapun kalian mendengarkan podcast ini, selamat datang, welcome, rahajeng rauh di podcast lah pokoknya. Nah, ini adalah episode pertama, podcast lah pokoknya. Di episode pertama ini, aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang aku alami sendiri di rumah. Kenapa sih baru episode pertama udah cerita horor aja nih? Jangan salah teman-teman, aku punya banyak banget kisah horor dan akan aku ceritakan bertahap tentunya di podcast ini ya. Tapi hari ini, episode pertama ini, aku akan menceritakan sebuah kisah yang aku alami di rumah sekitar 3 tahun lalu. Bagaimana ceritanya? Tetap dengarkan podcast lah, pokoknya. Waktu itu pukul 11.30. Aku melajukan motorku membelah dinginnya hembusan angin dan pekat malam. Aku baru saja pulang dari menonton konser di daerah pantai Mertasari, Bali bersama sahabat-sahabatku. Badan rasanya remuk redam setelah seharian mengikuti workshop teater, lalu menonton konser band kesukaanku, Bara Suara. Aku cukup aktif di kegiatan seni terutama teater ya. Jadi walaupun perempuan, aku terbiasa pulang malam maupun dini hari sendirian. Aku sama sekali tidak mengalami keanehan apapun di jalan pada waktu itu. Tapi, aku mengalaminya di rumahku sendiri. Jadi, aku jelaskan dulu dengan rumahku. Nah, rumahku ini dibangun berpatokan kepada Asta Kosala Kosali atau aturan letak tata ruang dan bangunan arsitektur khas Bali. Di sebelah utara adalah bangunan utama, tempat kamar-kamar tidur dan kamar mandi. Di sebelah barat bangunan utama terdapat jineng atau lumbung padi yang difungsikan seperti gazebo terbuka, di mana ayahku banyak menghabiskan waktu untuk membaca juga berkomunikasi melalui radio amatir. Di pojok barat laut terdapat tugu pengijeng karang atau penunggu rumah, pura keluarga di timur laut, dapur di arah barat daya, dan balai dangin yang digunakan untuk tempat upacara adat di bagian timur. Kamar tidurku sendiri ada di bangunan utama, yang pintu masuknya adalah pintu ukiran khas Bali yang tidak menggunakan kunci seperti pintu-pintu pada umumnya. Dari luar, pintu biasanya dikunci hanya dengan menekan engsel ke bawah. Dari dalam, mengunci pintu dengan menekan knop kayu ke bawah dan juga ke samping. Sesampainya di rumah pada saat itu, aku melangkah gontai ditemani 2 anjingku menuju bangunan utama. Dalam rumah, aku dengar suara satu lagi anjingku sedang menggonggong. Rupanya orang tuaku lupa mengeluarkannya sebelum berangkat. Malam itu orang tuaku sedang bersembahyang di daerah Karangasem yang jaraknya sekitar 2 jam dari rumahku. Aku membuka engsel bawah pintu lalu mendorong pintunya. Pintu itu biasanya akan langsung terbuka dengan mudahnya. Namun kali ini tidak. Aku mengira orang tuaku sudah pulang. Ku telepon ibuku dan ternyata mereka masih di pura dan akan sampai di rumah pukul 4 atau 5 pagi. Aku memberitahu mereka kalau aku tidak bisa membuka pintu bangunan utama karena anjingku Robin tidak sengaja menekan knop kayu bagian bawah. Sepertinya dia tidak sengaja menekan knop dan mengunci dirinya sendiri. Aku duduk di tangga setelah mendorong dengan keras pintu itu tapi tidak bisa terbuka. Mataku sudah sangat mengantuk. Tubuhku juga mulai mengalami kelelahan yang teramat sangat. Anjingku menggaruk-garuk pintu dan tetap menggonggong. Aku mencoba lagi mendorong dan mendobrak pintu itu tapi gak bisa. Aku menyerah dan melangkah menuju jineng. Semua jendela di rumahku itu diteralis. Jadi aku gak bisa masuk lewat jendela. Aku memutuskan tidur di jineng sembari menunggu orang tuaku datang. Aku tertidur dengan cepat sampai aku terbangun dan melihat jam di handphone menunjukkan pukul 2 dini hari.
aku mendengar suara orang membuka pintu dari bangunan utama, lalu berjalan menuju ke arahku dan berhenti di depan dapur. "Ge, masuk Ge. Pintunya sudah dibuka. Bubuk di dalam Ge, di luar dingin," katanya. Suaranya seperti suara ibuku, tapi aku tidak mendengar suara mobil datang pada waktu itu. Tak sempat berpikir karena aku memang sangat mengantuk. Aku memejamkan mataku kembali dan tertidur lagi. Kemudian, setelah beberapa lama, deru mobil terdengar di depan rumah. Suara ibu dan ayahku bercakap-cakap terdengar setelah mesin mobil mati. Langkah kaki mereka tuh sangat berisik. "Ge, ngapain kamu tidur di sana? Itu, pintunya terbuka lebar. Untung gak ada maling lo masuk," omel ibuku sambil membuka pintu dapur. Aku seketika melonjak dari tempat tidurku. Agak linglung, aku menguncek mata dan bertanya, "Ibu baru pulang? Jam berapa nih?" "Jam 5. Iya, ini baru nyampe. Kamu bilang gak bisa buka pintu. Itu nyatanya pintu terbuka lebar. Kalau ada maling masuk gimana?" Ibuku menyambung omelannya. Aku membereskan barang-barangku lalu masuk ke kamar. Kantukku hilang seketika. Sedari baru sampai rumah, aku mencoba segala cara membuka pintu itu, mendobrak, dan semuanya sudah kulakukan. Tapi pintu itu tidak bisa terbuka. Tapi ternyata pintu itu terbuka dengan lebar saat ibuku sudah pulang. Apa mungkin anjingku yang membuka knop kuncinya lagi? Ah, itu gak mungkin. Karena aku sendiri pun susah membuka knop itu. Lalu, siapa yang membangunkanku? Pertanyaan-pertanyaan itu masih tetap menjadi tanya tanpa jawab untukku sampai hari ini. Dan aku pun tidak berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Satu hal yang aku tahu, mungkin penunggu rumahku tidak tega melihatku tidur kedinginan di luar rumah. Tamat. Well, itu tadi cerita tentang seseorang yang membuka pintu rumahku saat malam itu, di mana waktu itu aku sendiri tidak bisa membuka pintunya, aku dobrak juga tidak bisa, tapi ternyata saat orang tuaku pulang, pintunya sudah terbuka dan menganga lebar. Ya, banyak sih yang aku alami di rumah, cuma nanti ya aku ceritain. Untuk episode pertama cukup sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih loh, makasih banget loh ya udah mendengarkan podcast lah pokoknya. Jangan kapok lo dengerin. Ya buat yang suka dengerin, silahkan dengerin lagi episode-episode berikutnya. Buat yang gak suka ya gak apa-apa. Gak apa-apa, dengerin aja dulu. Siapa tahu suka nanti, ya kan? Thank you teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.